Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai paradigma sosiologi antropologi pendidikan. Paradigma merupakan satu kumpulan pengetahuan yang masuk akal sebagai satu model atau pola yang diterima. Sebuah paradigma adalah gambaran dasar dari pokok perhatian dalam sebuah ilmu. Ia berfungsi untuk mendefinisikan apa yang harus dikaji, pertanyaan apa yang ditanyakan, bagaimana untuk menanyakannya, dan kaidah-kaidah apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang didapatkan. Paradigma adalah unit konsensus yang terluas di dalam sebuah ilmu dan berfungsi untuk membedakan sebuah komunitas ilmiah atau subkomunitas dari yang lain. Paradigma mencangkup, mendefinisikan, dan saling menghubungkan berbagai eksemplar, teori, metode, instrumen yang ada di dalamnya. Terdapat 4 paradigma dalam ilmu sosial, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, yang ketiga paradigma perilaku sosial, dan yang keempat multi paradigma. Paradigma fakta sosial berasumsi bahwa individu akan senantiasa tunduk total terhadap struktur atau fakta sosial non-material. Individu tidak akan berdaya terhadap fakta sosial yang terus mengatur dalam aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu, individu tidak akan mampu menjadi agen atau mengkonstruksi ulang terhadap struktur yang mengekangnya. Semua aktivitas politik, ekonomi, dan sosial dan juga budaya akan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Tidak sedikit pun peluang terbuka bagi individu untuk melakukan aktivitas yang berusaha menolak terhadap fakta sosialnya. Logika berpikir dengan paradigma fakta sosial ini, jika digunakan untuk menganalisis fenomena pendidikan, juga akan menempatkan setiap aktivitas pendidikan dan pembelajaran senantiasa mengikuti dan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Dalam paradigma definisi sosial, individu adalah makhluk kreatif yang mampu atau setidaknya berpotensi menawar dan bernegosiasi dengan struktur sosial pengekangnya. Pada prinsipnya, manusia baik sebagai individu maupun kelompok memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dunia sekitarnya melalui aktivitas interpretasi, pemaknaan, dan pemahaman. Sebagai subjek aktif, manusia tidak tunduk total terhadap struktur, tetapi senantiasa melakukan penawaran, negosiasi, dan bahkan resistensi terhadap daya kontrol struktur-struktur sosial. Dalam paradigma perilaku sosial, berpendapat bahwa individu bukanlah suatu subjek aktif, tetapi pasif yang bisa dikontrol oleh struktur sosial yang bermuatan nilai, sistem aturan, dan institusional. Sehingga proses pendidikan harus di-set up secara sistematis, mengikuti garis linier, prosedural, tahapan ketat, dan mencapai tujuan. Implikasinya, proses belajar adalah sebuah pemindahan pengetahuan. Paradigma ini juga berpengaruh terhadap teori-teori media pembelajaran yang menempatkan bahwa khalayak adalah pasif yang bisa dikontrol oleh media. Sementara dalam multi paradigma terdapat alasan bahwa realitas sosial bukanlah bersifat tunggal, tetapi beragam dan kontekstual serta relasional. Oleh karena itu, penjelasan secara deterministik tidak cukup berhasil memperoleh penjelasan yang lebih mencangkup. Bersamaan dengan itu, proses-proses sosial yang terjadi dalam hubungan-hubungan
interaksi dan komunikasi orang sebagai warga masyarakat tidak secara monoton menggunakan rujukan deterministik. Ada kalanya orang dipengaruhi oleh struktur sosial dalam melakukan tindakan sosialnya, tetapi ada juga yang mampu menjadi agen. Semuanya tidak berlangsung secara deterministik, tetapi relasional, cair, dan kontinum. Kunci bagi sebuah paradigma yang terintegrasi adalah gagasan berbagai tingkatan analisis sosial. Sebagaimana diketahui, dunia sosial tidak benar-benar dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pada kenyataannya, realitas sosial paling tepat dipandang sebagai sebuah keragaman fenomena sosial yang sangat besar yang dilibatkan dalam integrasi dan perubahan yang berkelanjutan. Paradigma sosial berhubungan dengan perspektif dalam sosiologi, di mana perspektif mengandung pengertian sebagai sudut pandang dari mana sesuatu dilihat, kemudian sebagai preposisi dasar yang secara sadar atau tidak sadar diandaikan yang memungkinkan tercapainya suatu kesimpulan, kemudian sebagai gambaran tentang apa yang mungkin atau apa yang bermakna dalam menyusun atau memecahkan suatu masalah. Terdapat 3 perspektif utama dalam sosiologi. Yang pertama adalah perspektif fungsionalis, yang kedua adalah perspektif konflik, dan yang ketiga adalah perspektif interaksionisme. Pada dunia pendidikan perlu menurunkan pandangan paradigmatik ini ke dalam perspektif-perspektif. Beberapa perspektif dalam ilmu sosial tersebut digunakan untuk lebih mampu menjelaskan fenomena pendidikan secara lebih spesifik, dan tentu saja masih perlu lebih detail lagi melihatnya dengan kacamata teoretikal sebagai turunan dari perspektif yang digunakan. Demikian perkuliahan kita mengenai paradigma sosiologi antropologi pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.